Hai Sobat Herald Chess, lagi-lagi Magnus Carlsen harus bertemu dengan Hikaru Nakamura. Mungkin Hikaru Nakamura kali ya yang kapok ya. Nah teman-teman, ini dalam turnamen terbaru rangkaian Champion Chess Tour AI Cup yang dimulai tadi malam sampai tanggal 29 September. Dan sudah masuk ke babak 8 besar ya. Ada 3 divisi, divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Nah kita akan bahas dari divisi 1, divisi teratas. Ada babak 8 besar antara Magnus lawan Hikaru, dan juga ada Denis Lazovic lawan Mamediarov. Ada Firoja bertemu dengan MVL, dan juga ada Ian Nepomniachtchi bertemu dengan Anis Giri. Seperti yang sudah-sudah teman-teman pasti tahu, Champion Chess Tour formatnya adalah dengan format 15 menit dengan bonus waktu 3 detik setiap langkahnya, 4 kali permainan. Jika sudah terjadi hasil yang besar, tidak bisa dikejar oleh lawannya, maka tidak perlu ada game keempat. Nah itulah yang terjadi di tadi malam teman-teman. Sebelum itu, like dulu, share, dan subscribe. Dengan akurasi 91,7%, sedangkan Hikaru Nakamura 81,3%. Gila, lagi-lagi Magnus Carlsen di atas 90%. Teman-teman, ini permainan yang sangat mantap. Magnus Carlsen mulai dengan langkah kuda F3, Hikaru kuda F6. Ini game penentu ya, game ketiga. Game pertama menang Magnus, game kedua remis, dan ini game penentu. Yap, kuda F3, kuda F6, putih C4, hitam D6, putih kuda C3, hitam G6, putih E4, hitam gajah G7, dan putih D4, hitam rokade pendek. Ini merupakan pembukaan King's Indian Defense, dan setelah gajah 2, Hikaru Nakamura memilih variasi kuda ke petak 6, yang artinya variasi ortodok atau Kazakhs variation dipilih oleh Hikaru Nakamura. Nah, selain kuda A6, sebenarnya yang paling banyak dimainkan adalah kuda C6, E5, kemudian putih dorong D5 dan kuda E7 ya teman-teman. Tapi juga ada variasi seperti ini, kuda 6. Putih lanjutkan dengan jalan rokade pendek, hitam E5, kemudian putih gajah E3. Hikaru menyerang langsung dengan kuda G4, Magnus gajah G5, hitam menteri E8. Nah, ini memang masih teori. Kenapa hitam tidak lakukan F6, teman-teman? Maka putih di sini ya emang langkahnya provokatif banget supaya gajahnya jadi delek. Jadi dia akan mundur lagi dan ada masalah pada hitam. Hitam harus jalan F5 lagi atau kudanya mundur, tapi jelek banget nih dengan jalan F6, gajahnya jadi mati. Kekuatannya tidak bagus. Hitam menteri E8, putih memukul pion E5, kemudian hitam pukul balik dengan pion, Magnus Carlsen menteri C1. Idenya apa? Idenya ingin H3 dan exchange the bishop. Pertukaran gajah ingin dilakukan oleh Magnus Carlsen supaya melemahkan dari sisi hitam. Ya emang itu ya. Secara simpel, kalau kita mendapati lawan yang bermain dengan gajah Fianchetto, Magnus pun lakukan hal yang sama teman-teman. Hitam menjawab dengan langkah H6, putih menarik gajah ke petak D2, hitam menopang pion di petak H6 dengan raja H7. Putih langkah yang menarik berikutnya teman-teman, di langkah middle game ini. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus? Nah, inilah kebiasaan Magnus, melakukan minor sacrifice atau pengorbanan pion, tapi untuk mengejutkan lawan dan membuat dia unggul, yaitu dengan jalan C5. Boom! Sacrifice pion. Kalau misalkan dimakan, maka putih akan lanjutkan dengan jalan kuda ke petak D5. Ada ancaman menteri C1 terhadap kuda, dan juga ada ancaman kuda D5 mengancam pion C7. Ya, walaupun sebenarnya hitam juga bisa menopang dengan kuda E6 ya, tapi dengan kalkulasi seperti ini, menteri putih ada di petak C7 dan akan mengganggu sisi pemain hitam. Nah, Hikaru juga pertimbangan itu mungkin, dan dia mainkan langkah C6, dan ternyata itu bukan langkah yang tepat. Ya, langkah tepatnya emang kuda makan C5. Ya, Hikaru mainkan langkah C6, Magnus Carlsen tubruk kuda di petak A6, kemudian dimakan lagi dengan pion, putih H3, hitam kuda F6, Magnus Carlsen benteng D1. Ya, ada pawn break di sini ya teman-teman, ada pion yang terpecah. Benteng D1 dimainkan, Magnus Carlsen ingin membuka jalur D, hitam menteri A7, putih gajah 3, ingin masuk ke petak D6, hitam langsung menopang dengan kuda E8, putih mainkan langkah menteri C2, hitam F5, mulai menggertak balik. Putih lakukan pertukaran pada pion F5. Ini momen yang sangat penting dan mendapat tanda seru oleh
chesscom ya, yang artinya ini merupakan langkah yang bagus. Kenapa ini harus dilakukan? Karena hitam memukul balik dengan pion pastinya ya. Apabila memukul dengan gajah, yang pasti jadi jelek pion ya, jadi pawn break lagi. Dan ya yang pasti putih akan menteri 4, ada ancaman 2 pion. Nah, cenderungnya memang hitam memukul dengan pion dan membuat seolah kokoh ya teman, seolah menakutkan. Tapi lihatlah bagaimana Magnus Carlsen coba menghancurkan 2 pion ini dengan jalan pertama benteng E1, langkah yang bagus kembali. Kemudian hitam mainkan langkah menteri F7 menghindari ancaman dari benteng E1 secara tidak langsung. Kemudian putih benteng A ke petak D1. Kemudian hitam benteng G8, nggak mau kalah juga. Putih mainkan langkah kuda E2 yang dianggap langkah yang salah. Langkah yang bagus adalah menteri ke petak 4. Nah, tapi kuda E2 dimainkan, tujuannya juga sangat baik. Kemudian hitam gajah 6, Magnus Carlsen lakukan manuver dengan kuda G3. Dia sama sekali tidak takut ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika Raja H8? Tapi Raja H8 malah dianggap langkah yang salah. Langkah yang benar harusnya adalah dorong pion E4. Raja H8 kan tujuannya baik ya sebenarnya. Kalau kelas kita mungkin wah, F4 nih tujuannya, kita akan panik. Tapi inilah Magnus Carlsen. Magnus Carlsen mainkan langkah kuda H4 yang dianggap melewatkan langkah yang bagus, yaitu menteri C3. Nah, tapi dia kuda H4 tujuannya juga sangat baik. Tujuannya adalah untuk apabila hitam terpancing dengan F4, maka kuda G6 ya pasti kalah ya, karena ada ancaman skak, raja harus ke petak K7 dan double check skakmat dalam 2 langkah. Boom. Nah, tapi hitam gak lakukan itu dong. Bagaimana jika hitam benteng F8? Ya, benteng F8 dimainkan, kemudian putih gajah D2, langkah yang sangat bagus. Idenya adalah gajah C3 menyerang pion E5. Sekaligus menghindari langkah F4 juga ya. Tapi sebenarnya F4 juga nggak masalah karena ada kuda G6. Nah, baru aja aku bilang ya, hitam juga langsung mainkan langkah F4. Boom, langkah ke-25. Ini langkah yang krusial. Sepertinya Hikaru penasaran juga nih kenapa dia tidak menjalankan F4 dan akhirnya dijalankan. Dan ternyata ini merupakan langkah yang blunder besar. Bagaimana putih lanjutkan serangan teman-teman? Pause videonya, temukan beberapa langkah untuk menang. Yap, dimulai dengan langkah kuda G6, tepat sekali. Boom, raja ke petak G8 menghindari double check dari menteri petak C2. Kemudian putih kuda ke petak H5. Kemudian hitam gajah H8. Nah, jadi pertanyaan, gimana kalau misalkan hitam gajah F5? Pasti muka aku jelek banget nih waktu mau bersin. Ya, gajah ke petak F5 dimainkan. Bagaimana kira-kira jawaban kalian, teman-teman? Ya, maka putih dapat Segri was the queen. Dan makan lagi, maka putih akan kuda ke petak E7, raja ke petak H7, kuda makan menteri, benteng makan kuda, dan putih akan mainkan langkah kuda makan gajah, dimakan lagi, dan putih akan lanjutkan dengan gajah C3, benteng ke petak E8, dan putih akan masuk dengan benteng D7. Gila, akan rontok semua pertahanan hitam dan putih akan masuk ke zona pertahanan Hikaru Nakamura. Itulah kenapa hitam tidak bisa mainkan langkah gajah F5 dan dia mainkan langkah gajah H8. Teman-teman, apa langkah yang akan dipilih oleh Magnus? Magnus sikat benteng di petak F8. Kemudian raja pukul kuda dan Magnus Carlsen dorong pion G4 menjaga kuda. Kemudian hitam end passen, putih gajah pukul H6 skak. Hitam raja ke petak G8, putih kuda pukul G3, hitam pukul gajah pukul pion A2, teman-teman. Magnus Carlsen centralization dengan menteri M4, langkah yang sangat bagus. Gajah D5, menteri G4 skak, kemudian raja ke petak H7, Magnus Carlsen menteri ke petak H4, hitam raja ke petak G8, putih kuda M4, hitam menteri F5, putih benteng D3, memanggil perwira lain untuk membantu serangan. Hitam kuda ke petak G7 dan putih kuda F6. Boom, raja F7, kuda D5, langkah brilian, hitam pukul benteng. Dapatkah kalian lanjutkan langkah kemenangan untuk Magnus Carlsen? Boom, menteri E7, raja G6, menteri D6, raja ke petak F7, menteri D7,
Hikaru Nakamura menyerah dan game selesai dengan 3 game 2,5. Tidak perlu ada game keempat di antara kita, teman-teman. Apa yang akan terjadi jika dilanjutkan dengan Raja ke petak F8? Maka akan ada skakmat menyusul dengan Menteri E7 dan kuda ke petak F6. Bagaimana jika Raja naik ke petak G6? Maka kuda ke petak E7, discover check atau discover take akan terjadi ya, dengan skakter. Dan Menteri akan jatuh. Nah, kemana lagi Raja harus melangkah? Raja ke petak G8, maka kuda ke petak F6 juga akan menjadi jawaban. Dan Menteri akan jatuh. Permainan yang sangat indah dengan akurasi 90%. Saya juga paling suka ketika putih mainkan langkah kuda ke petak H4 dan kemudian kuda ke petak H5. Sangat-sangat luar biasa. Teman-teman, ya, Magnus Carlsen akan masuk ke semifinal winner bracket, tapi Hikaru Nakamura belum tersingkir ya. Dia akan main di loser bracket. Nah, ini hasilnya. Magnus Carlsen menang melawan Hikaru Nakamura, kemudian dia akan bertemu dengan Ian Nepomniachtchi. Nepomniachtchi juga menang 2,5 melawan Anish Giri. Ali Reza dikalahkan oleh Vachier Lagraf. Mamediarov akan menjadi lawannya setelah menang melawan Denis Lazavic. Loser bracketnya Hikaru Nakamura lawan Anish Giri, Ali Reza lawan Denis Lazavic. Ini juga seru nih, pemain muda ketemu dengan pemain muda. Nanti mereka akan ketemu dengan siapa yang kalah ya di semifinal bracket, winner bracket. Nah, Magnus sekali lagi akan mencapai final ya. Nah, kalau udah di final dia tinggal tunggu aja deh. Jadwalnya, teman-teman, akan dilangsungkan nanti malam ya. Nanti malam akan ada jam 11 malam. Tapi ini loser bracket dulu, baru kita akan menyaksikan winner semifinalnya. Jadi gitu deh. Jangan lupa saksikan nanti malam jam 11 kurang ya, jam 22.50 lah, hanya di YouTube RL Chess. Kalau kalian gak mau terlambat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi kalian, teman-teman. Magnus lagi. Ya, terlalu mudah bagi Hikaru buat Magnus ya.